Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febri Ardiansah ya, Jampitsus kafe dan rumahnya digeledah, viral beritanya. Ada uang berkoper-koper, dolar Singapura, dolar Amerika, plus ada emas batangan kurang lebih 74 kilo. Ya, kisaran sekitar 1 triliun. Jampitsus yang namanya Febri Ferdiansah ini ya, kalau ngomong mulutnya sok suci, sok malaikat, ya sok perangi korupsi. Ternyata hatinya iblis, jiwanya iblis, maling, bangsat, koruptor. Nah gitu. Lagi-lagi inilah Konoha. Saya nggak punya bahasa lain kecuali inilah Konoha. Ya kan, dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang maling, yang koruptor. Nah, dan anehnya setelah rumahnya digeledah, setelah kafenya digeledah, tiba-tiba rumahnya dijaga oleh tentara. Rumahnya ditapal betis oleh TNI. Nah, coba. Harusnya kan rumah itu disegel pakai cross polisi itu kan, disegel ya, tidak boleh masuk ya, atau disita dalam pengawasan macam-macam. Nah, tapi kan dijaga sama polisi, coba. Dijaga sama tentara. Ini masih menjadi misteri sampai sekarang, masih menjadi perdebatan. Iya kira-kira. Ini kalau kita ngomong keras, nanti ngeritik boleh, tapi harus ada etika. Coba, nganyel ke enggak? Jadi habis, kata-kataku habis. Kalau aku punya santet dan nggak dosa itu tak santet semua pejabatnya itu tanpa terkecuali. Dari atas sampai bawah tak santet semua. Ya kan, seandainya aku punya santet. Seandainya nggak ada hukum tak celurit kabeh ndasit. Nggak sabar ya, udah nggak punya bahasa lagi. Gimana ini? Mau manggil Prabowo? Halo Prabowo, capek, bosen. Apa wapres apalagi? Coba. Ijazah palsu terus bergulir. Sekarang Nadiem Karim terus bergulir, ya kan? Oke, kita biar nggak kemana-mana, kita fokus ke yang sekarang ini. Pripun? Boleh nggak dinepalkan? Boleh nggak di Sri Lankakan? Atau boleh nggak diperanciskan? Ngomong gini, Gus Nur radikal, nanti saya yang kena delik. Repot kan? Repot, saudaraku. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini aku di penjara 4 tahun ini, efeknya ini teman. Ini dulu aku, kalau sebelum aku di penjara, kan aku sering ngonten gini kan tak banting laptopnya. Kalau nggak laptopnya, handphonenya tak banting. Ya kan, meledak. Keluar semua tuh bahasa-bahasa kotor tuh. Tapi setelah keluar dari penjara ini, sebisa-bisanya ngempet. Iya. Oke, teman-teman, kapan digantung di Monas? Kapan? Koruptor-koruptor itu digantung di Monas kapan? Ayolah, jangan cuma digeledah, kan? Nanti disidang, vonisnya sekian tahun, hilang. Sudah ya, jadi jelas ya. Jelas nggak? Ini Konoha, pejabatnya bangsat semua, maling semua, perampok semua. Ini Konoha ini. Masih kurang apa? Kalau ngeritik yang sopan gitu, kalau ngeritik yang beretika gitu. Ngomong di depan saya tak culek matamu, serius saya. Ya, serius. Nggak ada etika, sama koruptor tuh nggak usah ngomong etika. Nanti kalau ngomong gini nanti di-banned YouTube-nya, dihapus videonya, kan repot. Coba belajar sama India itu. India itu kalau bikin film nggak tanggung-tanggung. Coba lihat film India itu. Ya kan, musim pemilu bikin film pemilu, diceritakan seborok-boroknya pejabat pemilu, diceritakan. Ya kan, Polri, Polda, Polsek di India itu diceritakan vulgar, nggak ada apa-apa, itu bebas. Coba di sini bikin film tentang bobroknya polisi, bobroknya tentara, dilarang beredar filmnya, kan gitu. Menceritakan bobroknya pejabat, dilarang beredar filmnya. Kan susah hidup. Mau berkembang bagaimana negara kalau gini? Jadi negara ini kompleks, sudah ngeri sudah nggak ada obatnya, nggak ada rumusnya. Yang bisa menyembuhkan bangsa negara ini tsunami, ya tsunami seperti bandang Nabi Nuh itu loh, disapu semua, mati kabeh kelelep, itu baru sembuh Indonesia. Atau buminya tuh meledak, tuh di istana sama di DPR tuh, sama di kantor jaksa itu, ya kan, di Bareskrim itu buminya meledak, kantornya masuk digulung sama likuifaksi, mati kabeh di kono, itu baru. Sistemnya mati, komputernya mati, signalnya mati, sistemnya mati, kuabe mati, Kapolrinya mati, Kapoldanya mati, Jenderal TNI-nya mati,
Ya mungkin presidennya mati, wapresnya mati, mati kabeh di kono baru selesai. Ketua-ketua partainya mati di situ baru selesai. Sembuh baru Indonesia ini. Ya, ini saking nggak nemu nih bahasa wisan. Nah, saya ngomong gini udah nggak nemu bahasa untuk menggambarkan betapa rusaknya ini, bobroknya ini Konoha ini. Pripun? Itu yang bisa menyembuhkan. Apa undang-undang? Nggak ada. Polri itu menurut undang-undang masa jabatan Polri itu cuma 5 tahun menurut undang-undang. Tapi Konoha, ya kan dirubah undang-undangnya. Jadilah sekarang Listio Sigit itu udah 7 tahun, nggak ganti-ganti. Hampir masuk 8 tahun ini. Undang-undangnya 5 tahun. Jadi apa mau diharap saudaraku? Wis ya, jadi biar nggak ngelantur, ini hanya meramaikan, menggugurkan hujahku di hadapan Allah besok. Jadi besok kalau aku di... Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali teman. Bagaimana ya pemberitaan dalam 2-3 hari terakhir ini ya tentang seorang jaksa muda ya, tindak pidana khusus teman-teman, ini Jampitsus ya di Kejaksaan Agung, ini viral sekali ya di pemberitaan teman. Ini terkait dengan bagaimana penggeledahan yang dilakukan oleh ya, tipikor dari pihak kepolisian ya terhadap beberapa titik tempat yang diduga itu adalah milik beliau ya. Dan ditemukan ya nggak kaleng-kaleng 74 kilo emas teman di berangkas yang tersembunyi di sebuah dinding ya kafe teman. Bahkan ada sejumlah uang ya berbentuk uang dolar ya dan sebagainya. Ini menjadi perhatian publik sebab publik bertanya-tanya ya kan, ini uang dari mana, emas dari mana, 74 kilo teman-teman, nggak kaleng-kaleng, ini berapa ratus miliar ya kan. Dan ini membuat kita semakin menyayangkan ya bagaimana harta, kalau itu memang bukan beliau punya teman-teman, namun ini asalnya dari mana ya kan. Ya kalau misalnya polisi sudah menggerebek dan menyita ya sejumlah barang bukti ini, berarti ada indikasi ke arah hukum ya kan. Dan menurut saya apa yang dilakukan polisi kita perlu apresiasi ya dengan keberanian dari pihak kepolisian ya, walaupun ini mungkin tidak mudah teman-teman untuk melakukan penggerbekan, yang melakukan yang dilakukan pihak kepolisian saat ini. Disinilah Gus Nur ya memberikan tanggapan teman-teman terkait dengan penggeledahan yang dilakukan baik di rumah, di kafe ya yang diduga milik seorang jaksa muda ini ya. Dan ini menarik teman-teman, bagaimana Gus Nur ini ya memberikan kritikan pedas, dan ini sangat luar biasa menurut saya. Gus Nur murka dan sangat menyayangkan ya penegak hukum yang betul-betul kita percayai ya untuk menjunjung keadilan teman-teman. Namun ternyata ya membuat kita semakin kecewa. Dan semoga saja ya kan apapun yang terjadi dan motif daripada kasus ini ya segera diungkapkan oleh pihak kepolisian ya. Dan semoga saja bahwa siapapun yang terlibat ya dapat terungkap teman-teman. Bagaimana menurut kalian?